dosa dan pertobatan. Nah, hari ini kita akan masuk dalam pertemuan yang kedua masih dengan tema yang sama tentang dosa dan pertobatan. Namun sebelumnya kita memulai proses pembelajaran kita pagi hari ini, terlebih dahulu salah seorang memimpin untuk berdoa. Silakan. Disalib Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang keji. Oleh darahnya aku bersih. Puji namanya, puji namanya, puji namanya. Oleh darahnya aku bersih. Puji namanya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah pelajaran kami yang akan kami terima pada hari ini. Tuhan, berkati pula guru kami yang akan memberikan pelajaran kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Baik, terima kasih kepada anak Andresia yang telah memimpin doa pembukaan sebelum kita memulai proses pembelajaran hari ini. Nah, untuk lanjut pada materi, Ibu Guru mau menyampaikan tema pembelajaran kita hari ini masih dengan tema yang sama, ya. Tema minggu lalu tentang dosa dan pertobatan. Tetapi hari ini juga pada pertemuan kedua kita masih belajar juga tentang materi dengan tema dosa dan pertobatan. Nah, sebelum kita lanjut dalam proses pembelajaran kita hari ini, Ibu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak kita capai, ya. Karena minggu lalu kita belajar tentang dosa, dan minggu ini pada pertemuan kedua kita belajar tentang pertobatan, ya. Nah, pada pertemuan kedua ini tujuan pembelajaran yang hendak kita capai dalam materi pertobatan ini, ya, dosa dan pertobatan ini. Yang pertama, menyadari pentingnya pertobatan dengan tulus ikhlas dari hati kita atau dari hati anak-anak. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, menyadari bahwa jika tidak mengampuni sesama, bagaimana kita mau meminta pengampunan dari Allah? Itu tujuan pembelajaran yang kedua. Tujuan pembelajaran yang ketiga adalah menjelaskan pentingnya arti mengampuni bagi orang Kristen. Itu tujuan pembelajaran yang ketiga. Dan yang terakhir adalah menerapkan kerendahan hati, mau mengampuni seperti Allah mengampuni kita, ya. Jadi setelahnya kita mau belajar tentang dosa dan pertobatan ini. 4 tujuan pembelajaran itu yang hendak kita capai dan anak-anak didik akan pahami dan lakukan dalam kehidupan setiap hari. Namun sebelum kita masuk pada uraian materi kita hari ini, tadi kita dibuka dengan lagu Disalib Yesus di Kalvari. Nah, saat ini kita akan menyanyi lagu Dihapuskan Dosaku, ya. Dihapuskan Dosaku, semua tahu lagu itu kan? Nah, kita nyanyikan, dihayati baik-baik. Setelah itu kalian akan memberikan kesan terkait lagu Dihapuskan Dosaku, ya. Bisa? Nah, sekarang kita mulai menyanyikan lagu Dihapuskan Dosaku.
dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Nah, sekarang coba anak-anak didik sekalian memberikan kesan. Kesan apa yang kamu dapatkan dari lagu Dihapuskan Dosaku? Coba, ayo dipikirkan. Kalau ada yang tahu, tunjuk tangan. Ayo. Kesan dari lagu Dihapuskan Dosaku. Irfan, lagu Dihapuskan Dosaku itu kesannya bagaimana? Ada yang tahu? Itu lagu menceritakan tentang apa? Dosa yang dihapus. Dosa yang diampuni. Tadi dibilang begini, dihapuskan dosaku, ya, dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Nah, itu artinya bahwa kita sebagai manusia tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Ya, seperti yang minggu lalu Ibu Guru katakan bahwa manusia itu tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari dosa. Hanya dengan darah Yesus, melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, itu yang menebus segala dosa dan pelanggaran yang kita lakukan. Ya, baik. Nah, model pembelajaran yang kita pakai dalam materi dosa dan pertobatan hari ini adalah model pembelajaran tentang konstruktivisme atau menemukan masalah sendiri. Nah, sekarang ada ibu guru ingin memberikan 3 pertanyaan. Akan memberikan 3 pertanyaan kepada kalian yang akan kalian kerjakan, ya, kalian kerjakan tentang yang pertama ditulis ya, tentang apa yang dimaksud dengan bertobat. Ya. Apa yang dimaksud dengan bertobat? Yang kedua, sebutkan makna bertobat. Sudah? Yang ketiga, ciri-ciri orang bertobat. Jadi silakan anak-anak mencari sendiri jawabannya. Apa itu bertobat, makna bertobat, dan ciri-ciri orang bertobat. Silakan. Ibu guru butuhkan 5 menit saja.
sudah? Ardinan sudah? Sudah Bella? Ya. Kalau sudah, pekerjaannya silakan salah seorang siswa. Agresia kumpul itu hasil dari pekerjaan siswa lalu diantarkan di meja guru di depan. Itu kumpulkan semua. Nah, ya, baik. Setelahnya kamu kumpulkan tugas, maka ibumu bertanya kembali tentang apa yang sudah dikerjakan tadi, ya. Yaitu yang pertama arti bertobat. Nah, sekarang ibu mau tanya, apa yang kalian tahu tentang arti bertobat? Apa yang kalian tahu tentang arti bertobat? Bertobat adalah mengubah sikap dan gaya hidup yang tadinya tidak iman kepada Yesus menjadi hidup di dalam iman kepada Yesus. Mengubah sikap, ya. Menurut Irfan, bertobat adalah mengubah sikap dari yang tadinya tidak hidup dalam iman kepada Yesus menjadi hidup dalam iman kepada Yesus. Mungkin masih ada yang lain? Berbalik secara total dari perbuatan lama yang dilakukan kita kalah ke kehidupan baru, yaitu menurut firman Allah. Ya, menurut Agresia, bertobat adalah berbalik dari kehidupan lama ke kehidupan yang baru. Artinya, siapa yang bisa memberikan satu contoh bertobat itu yang bagaimana? Coba, siapa yang bisa memberikan satu contoh bertobat itu yang bagaimana? Tadi dikatakan berbalik. Mungkin dulunya seperti ini, sekarang sudah seperti ini. Contohnya, coba. Sudah suka menolong. Dulunya tidak suka menolong, sekarang suka menolong. Kalau yang lain lagi, contoh yang lain. Yang dulunya suka emosi, sekarang sudah bisa menahan emosi. Ya, dulunya suka marah-marah, sekarang menjadi orang yang bersabar. Masih ada sebelah sini, Ardinan. Apa? Contoh dari bertobat itu. Atau Desti? Seperti dulunya tidak taat kepada orang tua, sekarang taat kepada orang tua. Ya, semua jawaban dari anak-anak itu benar. Bertobat itu berbalik dari kehidupan lama ke kehidupan yang baru. Dulu nakal sekali, sekarang menjadi anak yang baik, dengar-dengaran. Dulunya malas gereja, itu berbalik kan, dari yang tidak baik menjadi baik. Nah, itu yang disebut dengan bertobat. Nah, makna bertobat itu yang bagaimana? Pertanyaan kedua. Coba. Makna bertobat. Tadi arti bertobat. Kalau maknanya itu apa? Ada yang tahu? Makna bertobat Membuat kita jauh dari dosa. apa? Membuat kita jauh dari dosa. Membuat kita jauh dari dosa.
Ya, makna bertobat ini yaitu menyesal dan memperbaiki. Kalau sudah disesali apa yang telah diperbuat, maka apa yang harus dilakukan? Harus ada tindak lanjutnya, ya. Kalau sudah disesali berarti harus dirubah itu hidup, diperbaiki, ya. Seperti yang tadi, kalau ada anak yang nakal sekali, ya, kalau dia sudah sadar, maka apakah dia mau nakal lagi? Apakah dia nakal lagi? Tidak, itu bukan makna bertobat namanya. Jadi setelah dia sadari, berarti dia harus berubah, ya, berubah, ya. Itu makna pertobatan. Nah, sekarang pertanyaan yang ketiga adalah ciri-ciri orang bertobat. Coba sebutkan. Yang lain lagi, kasihan. Yang tadi ini, coba. Yang belum menjawab, coba. Ciri-ciri orang bertobat itu seperti apa? Ayo. Ciri-ciri orang bertobat. Atau silakan semuanya. Siapa yang mau tunjuk tangan? Ya, Irfan. Suka menolong. Apa lagi? Ardo. Bagaimana? Rajin beribadah. Yang berikut. Bella. Dengar-dengaran kepada orang tua. Dulunya tidak dengar-dengaran, maka sekarang harus dengar-dengaran. Itu ciri-ciri orang bertobat menurut Bella Bowo. Masih ada lagi ciri-ciri yang lain? Ya? Karel? Rajin membaca Alkitab. Nah, ciri-ciri pertobatan. Yang pertama, dia sedih kalau melihat dosa. Dia sedih kalau melakukan dosa. Bukan dosa yang mengendalikan dia, tetapi ketika dia melakukan dosa, dia menjadi sedih. Aduh, kenapa ya saya lakukan ini? Ya, itu ciri-ciri yang pertama. Nah, ciri-ciri yang kedua, mengaku dosa. Ya, itu ciri-ciri pertobatan. Ciri-ciri pertobatan itu yang kedua itu mengaku dosa, ya. Tadi sedih bila melakukan dosa. Yang kedua itu apa? Apa yang tadi barusan Ibu Guru bilang? Apa? Mengaku dosa. Misalnya ditanya, Yusril, tadi siapa yang ambil ini uang di atas meja 5.000? Padahal sudah diambil, diberikan jajan, tetapi tidak mengakui kesalahan, ya. Kesalahan itu sudah itu dosa. Nah, kalau ciri-ciri orang yang bertobat, misal dia melakukan kesalahan, misalnya kayak guru kasih contoh tadi, mengambil uang di atas meja, uangnya mama, maka ketika ditanya dia harus mengakui, ya. Oh iya mama, minta maaf. Tadi mama tidak ada. Saya belikan bolpen misalnya. Atau saya lapar, saya mau makan, tidak ada, saya belikan telur misalnya, ya. Jadi itu ciri-ciri orang yang bertobat. Ketika membuat kesalahan harus diakuinya atau harus mengaku. Nah, hal yang berikut, ciri-ciri yang berikut yaitu malu akan dosa. Maksudnya seperti ini. Malu ketika dia berbuat dosa. Contohnya seperti apa? Coba anak-anak. Malu kalau berbuat dosa. Misalnya, coba siapa yang bisa memberikan satu contoh dengan malu kalau berbuat dosa? Misalnya, apa?
Jangan mencuri, jangan dibuat supaya tidak malu, ya. Itu ciri-ciri yang ketiga. Yang keempat, benci dengan dosa. Ciri-ciri orang bertobat itu benci dosa. Maksudnya membenci dosa ini bagaimana? Apakah kalau orang lain berdosa kita benci orang itu? Kita benci apanya? Dosanya. Jangan benci orangnya. Kalau misalnya itu anak mencuri misalnya, ya, anak mencuri, cerita ke sana kemari. Padahal bukan itu yang harus kita lakukan. Yang kita lakukan adalah mengampuni, ya. Yang harus kita lakukan adalah mengampuni dia. Tetapi kita benci dosanya, jangan kita tidak seperti itu. Kalau kita tidak suka dia mencuri, maka kita juga jangan mencuri. Itu namanya membenci dosa. Kalau kita tahu itu kesalahan, jangan kita buat. Itu namanya membenci dosa. Nah, itu ciri-ciri yang keempat. Nah, ciri-ciri yang berikut adalah berbalik dari dosa, ya. Berbalik dari dosa yang tadinya suka membuat dosa. Seperti dosa itu banyak kan? Dosa ini mencuri, dosa ini melawan, dosa apa lagi? Berbohong, apa lagi? Ya, sudah termasuk dalam melawan tadi, melawan guru, melawan orang tua, ya, tidak dengar-dengaran, dosa malas beribadah, ya. Nah, ciri-ciri orang bertobat, kalau dia sudah bertobat berarti dia berbalik dari dosa menjadi baik, tidak berdosa lagi, jangan berbuat dosa lagi, ya. Jadi untuk pelajaran kita hari ini tentang arti bertobat, makna pertobatan, dan ciri-ciri pertobatan. Tadi kalian sudah temukan sendiri jawabannya dan hasil pekerjaan kalian sudah dikumpulkan di meja ibu guru tadi. Nah, sekarang kita akan masuk dalam kesimpulan, ya. Kesimpulannya adalah bahwa bertobat yaitu berbalik dari hal yang tidak baik atau kehidupan lama ke kehidupan baru atau menjadi lebih baik. Jadi melalui pelajaran hari ini, ibu guru harapkan, bahkan kita semua berharap, kalau dulunya kita anak-anak yang tidak dengar-dengaran kepada guru atau kepada orang tua, maka melalui proses pembelajaran hari ini tentang pertobatan, diharapkan supaya kita juga dapat merubah sikap, ya, merubah sikap dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang tidak dengar-dengaran menjadi dengar-dengaran, dari yang suka berdusta menjadi jujur, ya. Nah, kiranya pembelajaran kita hari ini tentang dosa dan pertobatan dalam pertemuan kedua hari ini sampai di sini. Dan sebagai tugas, ya, ditulis tugasnya untuk diperiksa minggu depan, ya. Tugasnya yaitu silakan anak-anak membuat puisi, ya, puisi tentang pertobatan. Dibuat di karton. Tahu karton kan?
karton, ditulis rapi-rapi, dibingkai, dan dibawa di sekolah, dikasih gantungan, ya, diberi gantungan. Jadi tugas minggu depan yaitu membuat puisi di selembar karton yang diberi bingkai dan diberi gantungannya supaya kita bisa gantung di dalam kelas. Itu tugas untuk minggu depan. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita akan berdoa dan silakan salah satu untuk memimpin kita dalam doa penutup. Berdoa. Ya, terima kasih. Nah, sampai sekian pertemuan kita hari ini. Dan minggu depan kita akan masuk pada materi yang baru tentang Allah memelihara ciptaannya. Jadi diharapkan, Ibu Guru mengharapkan supaya tugas yang Ibu Guru berikan hari ini diperiksa minggu depan, karena minggu depan kita akan memasuki materi yang baru. Ya, bisa? Ya. Jadi sampai sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. You